bagaimana sih cara mengatasi gangguan kecemasan ataupun stres selama pandemi COVID-19 ini? Banyak banget. Oke, jadi yang pertama adalah mungkin kalian bisa recall balik. Sebenarnya apa sih yang aku lakuin pas aku stres? Atau mungkin aku butuh waktu sendiri, ataupun aku butuh ngobrol sama teman. Nah, sebenarnya kita harus lihat dulu bagaimana sih cara kita, strategi kita untuk menghandle ini. Karena setiap orang punya cara yang beda-beda untuk menghandle stres kita masing-masing. Nah, kemudian yang mungkin bisa dilakuin buat teman-teman yang ada di Mahalah ataupun jauh daripada orang tuanya, mungkin kita bisa video call sama keluarga kita, dengan adik kita, dengan orang tua kita, dan mungkin bisa setiap hari nanyain kabar. Kita mencoba untuk keep in touch dengan mereka. Kita ngabarin apa yang kamu rasain di Mahalah, dan begitu juga dengan teman-teman yang di rumah. Mungkin anggap aja kayak kita ngambil hikmah bahwa kita bisa ngelakuin banyak hal dengan orang tua kita dan adik-adik kita ataupun kakak kita. Nah, dan kemudian juga mungkin saat COVID-19 ini, coba kamu utarain apa yang sebenarnya kamu rasain. Jadi kan kita ngerasa kalau misalnya, aduh aku kesepian, aku ngerasa aku capek, aku ngerasa aku bosan, utarain aja secara verbal ke teman-teman kita. Yang bukan teman-teman kita sih, lebih kepada orang-orang yang kamu percaya. Misalnya aku percaya sama sahabat aku, pas aku cerita, aku bilang aku bosan, dan mungkin aku bisa langsung telepon, ataupun aku bisa video call. Yang penting aku harus langsung bisa ngutarain itu. Karena ketika kita ngutarain itu, otomatis kita akan ngerasa lebih lega. Nah, terus kemudian juga selain kita curhat sama orang-orang, kita juga harus nge-support yang lain dengan kita bikin kata-kata positif mungkin di sosial media kita, bahwa kamu kuat. Nah, di situ kan kita kayak langsung kayak ngerasa kita tuh nggak sendiri. Ternyata ini semua perasaan ini semua orang juga rasain, dan kita harus dan kita juga menganggap bahwa ini adalah hal yang wajar. Kalau misalnya kamu stres, dan it's okay not to be okay. Kalau misalnya kamu ngerasa stres ataupun cemas di saat ini, nggak kamu doang, kamu nggak sendiri. Kemudian juga kita harus ngerasa enjoy sama diri kita sendiri. Nah, banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin selama di Mahalah ataupun di rumah. Mungkin buat yang biasanya nggak pernah ada waktu untuk masak, coba teman-teman selipin waktu buat masak dan mencoba resep sendiri. Mungkin kalau misalnya kita lihat di sosial media, kita bisa lihat orang-orang banyak yang buat dalgona coffee, ataupun ada yang orang buat pie susu teflon, kayak gitu. Coba aja dulu. Ada yang buat dimsum. Kebetulan teman-teman aku di Mahalah termasuk orang yang kreatif dan mungkin agak nakal. Jadi mereka mencoba masakan kayak dimsum kah, atau mungkin bikin sambal terasi lah, atau apapun ya, coba aja. Selama itu membuat diri kita lebih baik. Nah, terus kemudian juga kita bisa main games. Nah, mungkin banyak orang yang nggak punya board games. Biasanya kan kayak ada permainan kayak bukan catur, monopoli ataupun yang lainnya. Kita bisa nge-download beberapa aplikasi games. Nah, contohnya seperti Gartic.io ataupun Plato. Nah, di situ kita bisa buat kayak aktivitas baru lah, tapi secara online. Main sama teman-teman bareng online, kita bisa kayak berkompetisi. Itu juga ngerilis stres kita. Terus juga banyak banget yang skill yang mungkin kamu belum pernah lakuin. Contohnya mungkin ada yang punya potensi di tarik suara, bisa nyanyi ataupun karaoke, bikin studio di kamarnya sendiri, upload ke grup dan upload ke misalnya YouTube, dan itu akan ngerasa lebih baik. Ya udah, lakuin aja. Terus mungkin ada yang pengen ngegambar ataupun pengen ngejahit. Nah, temen aku kemarin sempat bikin kayak rajutan shawl gitu, bikin tempat HP dari ngerajut. Nah, itu cukup kreatif sih menurut aku. Terus juga mungkin banyak teman-teman yang pengen nulis. Nah, mungkin kalian bisa langsung untuk blog kita, nulis-nulis perasaan kalian. Bukan sekedar nulis perasaan juga sih. Bisa juga mungkin bisa ngasih informasi, bikin tulisan ilmiah, dan nanti mungkin bisa dikirim dibaca orang banyak. Dan ketika dibaca orang banyak itu kita kayak ngerasa I'm worth it, kayak I'm feel appreciated karena telah dihargain. Terus juga nah ini karena kalian sering banget lihat handphone atau apapun itu, karena kita bisa lihat sosial media,
coba kita limit informasi kita terhadap berita-berita COVID-19. Karena jujur kalau misalnya kita terlalu banyak informasi tentang COVID-19, itu yang bakalan bikin kita tambah stres. Terus juga, nah ini yang aku lakuin juga sih, kayak educational activities. Aku lebih tertarik dengan academic activities ya, seperti mungkin belajar bahasa baru. Aku kemarin belajar di Coursera bahasa Chinese, ataupun kita juga bisa ikut di Coursera, ada banyak banget kayak di ruang guru skill academy ya, ambil misalnya Google AdSense, kelas Google AdSense, ataupun kelas editing video, editing foto, banyak banget. Dan by the way, ngeberes-beresin rumah juga termasuk aktivitas yang bikin kita rilis stres. Kan misalnya kita lihat rumah berantakan, kita beresin, kita ngerasa lebih baik. Nah, terus juga kalau misalnya buat teman-teman yang ada anxiety, yang gangguan kecemasan berlebihan kayak gitu, bisa nyoba juga mindfulness breathing. Jadi kalian coba buat tarik nafas sekitar, mungkin tarik nafas sebentar, terus itu buang, dan jangan pikirin apa-apa. Udah nggak boleh ada lagu apapun. Dan di situ saat kalian kayak gini, dan jangan tegang ya, maksudnya relax aja. Kalian mungkin bisa dengar suara burung, nah kayak sekarang dengar suara burung. Nah, dan kalian mikirin mungkin apa aja yang ada di kepala, kayak semua stres itu kita buang. Nah, itu mindfulness breathing, tarik nafas dalam-dalam, habis itu buang. Nah, itu mungkin bisa sekitar 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit ya. Terus juga kita bisa dengar lagu-lagu yang bikin kita bikin kita senang. Contohnya yang bikin, bukan kita senang doang sih, bikin kita ngerasa nyaman, dengar suara hujan, ataupun dengar suara kicauan burung, dengar suara air terjun. Nah, itu kan bisa bikin kita lebih cepat tidur. Nah, terus by the way, buat orang-orang yang susah tidur juga, banyak banget aku denger cerita teman-teman yang susah tidur ya. Nah, biasanya jangan dibiasain buat sebelum tidur megang handphone berlama-lama, dan jangan megang handphone di tas kasur sih. Jadi saat kayak kita udah ngejadiin kasur itu tempat kita buat ya udah tidur aja, jangan kamu main HP di situ terus malam-malam masih ada cahaya dari handphone. Jujur itu ngeganggu buat buat kita tidur, terus bisa bikin mungkin kita kebangun malam-malam. Nah, kalau kebangun malam-malam buat umat muslim bisa banget langsung aja sholat tahajud, doa kalau misalnya kegangguan ataupun apapun. Nah, terus kemudian apa lagi ya, mungkin itu aja kali ya cara pencegahannya. Nah, mungkin juga bisa, kalau kemarin coba buat teman-teman yang malah mungkin bisa lihat-lihat album foto, tapi misalnya di Instagram story kan ada arsipnya tuh, ya udah dilihat-lihat gimana sih dulu kita tuh kayak gimana. Nah, itu juga feeling good juga, kita ngeliat zaman kita yang dahulu sama yang sekarang tuh ternyata wah cukup beda ya. Kalau dulu sama sekarang, pas aku SMA, pas aku sekarang kuliah. Nah, kayak gitu. Kalau aku sendiri, karena aku di rumah sekarang, mungkin aku bakal kayak ngelihat throwback foto-foto pas aku lagi masih balita kayak gitu. Dan juga buat teman-teman yang mungkin working from home, kalau misalnya aku saranin kalian itu pas misalnya malam, kayak besok pagi tuh kayak udah direncanakan aku harus buat apa besok, bla 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 bla. Nah, terus coba set up schedule juga. Jadi misalnya kan biasanya pagi-pagi harus mandi, ya udah jam segitu mandi, tetap harus dilaksanain gitu. Misalnya jam 7 udah mandi tetap. Terus misalnya mau olahraga dulu setiap ini hari, ya udah 20 menit gitu, workout ataupun workout di rumah juga bisa. Buat yang penting ada physical activities lah kita selama di rumah. Kemudian jam 9, jam 10-nya kita bisa berjemur, karena matahari yang paling bagus itu di antara jam 9 sama jam 10 ya, itu sekitar 5 menit. Nah, 5 dan paling maksimalnya untuk orang yang berkulit hitam kata 15 menit. Dan mataharinya yang paling bagus sama di antara jam 9 dan 10, bukannya yang di jam 7 ya. Nah, terus apalagi dan kalau misalnya kalian ada masalah
Dan kalau misalnya kalian ada masalah dengan sosial media kalian, contohnya mungkin kalian udah bosen banget, mumet banget sama handphone kayak ataupun televisi, nonton itu aja, mungkin kalian emang butuh waktu rehat, jadi kalian nggak perlu megang sosial media dulu. Oke, itu aja sih dulu untuk cara mengatasinya. Jadi pas kita berolahraga, jangan cuma olahraga sendirian. Nah, coba kita ajak teman-teman kita, karena sesuatu yang dilakuin bareng-bareng kadang